Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tim D21. Balik lagi nih, kita lagi akan ngobrol-ngobrol tentang otomotif. Nanti akan ngobrol dengan siapa? Teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngobrol dengan siapa dan kita akan kenalan dulu. Gimana bro? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Boleh kenalin dulu nih dengan siapa dan kita sekarang lagi di mana nih Om? Oke, halo teman-teman. Aku dengan Sandi. Sekarang di kediaman aku nih di Jalan Petukangan Utara. Silakan. Jadi Om Sandi ini sebagai apa nih? Kita pengen ngobrol tentang otomotif. Jadi pertama kita mundur dulu lah ya. Flashback dulu. Jadi Om Sandi ini awal mula di otomotif kita dengerin dulu lewat mana nih Om? Dari SMP sih. Dari SMP? Luar biasa. Dari SMP nggak sekolah, jadi nggak sekolah. Pokoknya berarti dari SMP ya? Nggak makan bangku sekolah. Nggak makan bangku sekolah. Dari SMP tuh almarhum bokap. Jadi apa nih? Ini langsung tentang mechanical, mesin atau memang jual beli atau apa nih? Double. Oh, jadi semuanya? Sama jual beli mobil. Oh, jadi udah dari awal ya, dari SMP ya? SMP-nya saya mainan motor juga. Motor? Sempat ini juga, sempat track atau balap segala macam nggak? Sempat. Oh, sempat juga? Tapi nggak turun. Oh, nggak turun? Guanya nggak turun. Nggak turun ya? Joki aja. Jadi joki? Tapi resmi atau nasional atau gimana nih untuk balapnya? Pinggiran liar pernah. Pinggiran liar juga? Terus yang resminya di Mio. Oh, jadi ada resmi ada pinggiran ya? Oh, iya. Kalau itu motor nih, dunia motor nih dari SMP sampai sekarang pun juga masih. Nanti kita akan mobil ya. Nah, kita pengen tahu nih di ranah mobil, lu udah berkecimpung sekian lama ini di mana aja, Bro? Kalau di mobil aku sempat ikut-ikut event kontes, ya kan? Ikut-ikut event kontes, ya kita pikir juga gitu-gitu aja ya kan? Oke. Terus ya udah akhirnya sama kayak si Om juga nih. Kita sempet ini ya kan. Sempat kolaborasi lah kita. Kolaborasi lah ya. Nah, ini oke. Kontes, dalam arti kata kontes berarti lu ikutin mobil kontes atau lu sebagai apa di pesertanya dulu. Pesertanya dulu. Iya, oke, ini sebagai peserta. Kontestan lah ya. Kontestan. Lama-lama gua bikin media. Oke. Itu bisa jadi media otomotif ya. Berarti digital ya? Digital. Kita ngomongin digital. Nah, ini ada linknya Slow and Low ya. Slow and Low. Nah, ini digital yang pernah kolaborasi juga sama D21 itu udah kurang lama di tahun 2019 ya. Sebelum Covid kita. Sebelum Covid lah, 2018 2019 awal kolaborasi ya. Nah, 2018 nih. Sama setelah dari sini kita Cikarang ya. Iya, nah, Cikarang Autofest. Jadi banyaklah dari Slow and Low bersama timnya Om Sandi, itu tim media. Nah, kita pengen tahu nih dari kontestan terus bisa lu beralih sama tim itu ke media, itu gimana ceritanya? Maksudnya apa emang ada profit kah di situ atau memang ada passion atau gimana nih? Pertama sih satu, biasanya kalau jadi peserta kan pasti ada clash lah ya. Ada sering ya? Berarti ya sering ada clash. Oke. Jadi minimal kondisi apa namanya ketika ya kontesan pasti aduan ya. Ya kan? Ntar pasti ada yang ribut lah begini kurang begini. Nah, itu gue menghindari. Akhirnya gue bikin di media. Kalau media jadinya netral kan. Kita buat kemana aja enak Om. Jadi nambah teman. Jadi media sendiri tugasnya selain kita ngeliput, apakah kita ngebuat satu kontes atau ngebuat satu event atau cuman hanya kita ngeliput di event-event tertentu aja atau gimana? Liputan juga di 2020 kemarin pas Covid saya bikin juga event ya di Cengkareng. Oh, jadi Slow and Low juga sudah membuat beberapa event ya? Iya. Ya, sisanya berarti ada beberapa tim lain yang membuat event, Slow and Low masuk di situ ya? Tetap. Data ngeliputnya juga kita harus tetap kita liput, kita buat expose. Berarti ada di Instagram, waktu itu kan gede di Instagram ya? Instagram ada. Sama YouTube ya? Iya. Nah, berarti dari saat itu sampai sekarang apakah media Slow and Low itu masih jalan apa enggak nih? Masih, tapi lagi low banget. Lagi low, karena slow and low. Slow banget. Bukan karena namanya Slow and Low ya? Bukan ya? Oke.
Jadi mudah-mudahan nih nanti media Slow and Low nih teman-teman juga bantu follow ya di Instagram dan juga subscribe di YouTube-nya biar Slow and Low juga nanti makin banyak konten lagi dan juga banyak event lagi. Oke, berarti emang dari kecil udah pegangannya motor mobil ya? Alhamdulillah. Pelan-pelan dah. Sekarang berarti ini kan kita lagi ada di kediamannya Om Sandi dan ini banyak motor ya? Iya nih Om. Ini motor, berarti ini jatuhnya workshop ya? Workshop Om, sambil workshop. Sambil workshop, sambil iseng-iseng? Iya, iseng-iseng berhadiah. Udah berapa lama Om? Dari berapa ya? Udah lumayan sih ya. Ada 4-5 tahunan mah. Udah sekitar hampir 5 tahun. Di sini. Ini kebanyakan ini Astrea Grand, RXZ. Nah, itu ada lumba-lumba tuh Satria. Iya, ada Om Satria Om. Wah, ini banyak banget. Ini motor semuanya emang bahan atau dijual atau gimana nih? Kok banyak banget nih Om? Sambil hobi, sambil jual. Oke. Jadi kita pura-pura pakai. Pura-pura. Jadi pas pakai diberhentiin ada yang beli langsung jual. Iya, atau enggak pakai jual. Pakai jual. Nah, berarti motor-motor ini lu ambil memang dari komunitas ke komunitas atau emang lepas pasaran lepas atau gimana? Pasar nih? lepas aja. Pasar lepas aja. Nah, pasar lepas lalu ya ada yang jual butuh, ada yang perlu tetangga segala macam kita beli. Oh, asal harga cocok Harga jual. cocok. Oke. Hanya motor aja atau mobil juga? Mobil ada Om. Mobil juga? Ada. Wih. Mobil sekarang yang lagi dipegang mobil apa aja? Civic Nova 2 pintu. Oke. Tahun 90. Lalu kita ada All New Corolla tahun 96. All New Corolla 96 Sama kita pegang Starlet kotak. Starco 85. Iya, tahun 85. Oke. Ada mobil yang belum jadi 2 pintu Amenity juga ada ya? Oh iya, betul. Betul. Amenity Amenity juga ada. Ada. Semua dijual tuh? Jual. Jual. Jadi bakal dijual, cuman kalau untuk masalah harga nanti kontak aja nomor di deskripsi. Nah, kenapa mobil sama motor yang gue lihat di sini, mobil tua, motor tua, kenapa nih? Nggak ada yang tahun-tahun muda, nih. Gitu. Nah, di sini nih ya, kenapa nih Om? Satu sisi emang ngertinya di situ. Oke. Keduanya juga emang gimana ya? Posisinya juga kan kalau motor usia segini yang kita cari udah cuman perawatannya ya. Gimana perawatan? Kalau yang mobil muda ya yang lain juga masih banyak. Oke. Masih banyak showroom besar juga yang ya modalnya kuat ya kan. Oke, berarti emang ini nggak spesialis tapi emang kebetulan memang pahamnya di situ ya. Ya, sambil hobi aja. Sambil hobi. Suka gitu. Tapi juga jual mobil yang tahun muda atau motor tahun muda juga? Oke juga. Oke. Nah, ini gue pengen tahu nih. Berarti kan dari dunia otomotif, berarti ujung-ujungnya kebanyakan orang akhirnya jual beli ini ya? Betul Om. Berarti jatuhnya dagang. Betul. Emang menjanjikan atau gimana sih untuk di era sekarang? Alhamdulillah sih. Menjanjikan ya? Iya, alhamdulillah lumayan. Masih ya? Masih. Kenapa lu milih di sini kan kita ngeliat ada Astrea nih? Gue lihat ada bulus juga tadi ya. Ada bulus di belakang. Astrea nyala semua nih. Ini lagi kita rapihin. Oh ya, ini lagi dirapin bloknya. Sedikit ringnya. Nih. Ring seher. RXZ hidup. Ini pajak hidup. Pajak hidup semua. Pajak hidup. Lumba-lumba? Hidup banget. Hidup banget. Original dari itu baru. Itu catnya udah agak pudar tapi strippingnya masih nyala ori, ya. Nyala-nyala tuh. Nah itu. Ini kita tanya dulu deh. Ini dari tadi gue penasaran. Tahun berapa pajaknya sampai berapa? 2002. Pajak hidup sampai tahun depan. Pajak hidup sampai tahun depan? Iya. Double R tuh ya? Double R. Double berarti ya. Kopling ya? Kopling. Udah kopling, lumba-lumba. 6 speed. 6 speed ya, udah 6 speed. Dilepas Sudi? 11 aja. 11. Nego nggak tuh? Nego lah. Nego. Nanti nego di bawah. Dunia perdagangan. Dunia perdagangan ya, wajib. Sempat ada Eric King ya kemarin ya. Ada. Tapi Eric King udah laku. Juga, iya. Ya udah dirapin juga sama pembelinya. Nah ini nih, RXZ nih. RXZ Om. Ini tahun berapa? 94 Om, 135. Oh 135. 2 tak ya. 2 tak. Terus dilepas berapa Om? Kepengennya 12. 12 aja. Pajak hidup panjang pajak juga hidup. Sampai tahun depan. Kalengnya juga panjang. Ini plat B. Kalau yang lumba-lumbanya Satria di plat H Semarang. Plat H Semarang. KTP nempel.
Oke. Iya. Sisanya motor-motor yang tahun muda ya? Ada tahun muda juga. Vario, terus ada Beat juga ya? Ada Beat, ada Supra Double X kita punya. Oh, Supra Double X juga ada. Jadi kalau teman-teman mau untuk ada stok apa aja Om Sandi dan timnya, nanti langsung hubungi nomor di deskripsi nih. Siap. Mobil tadi juga udah disebutin dan itu nanti untuk harga di deskripsi ya. Yang pasti semuanya under 100 ya? Under 100 kita main. Under 100. Atau under 50, atau misalnya teman-teman punya budget, aduh gue punya budget sekitar 50-60 nggak mau mobil baru, minta dicariin sama Om Sandi, bisa ya Om ya? Bisa Om. Nanti jasa dan lain-lain administrasinya bisa langsung hubungi Om Sandi dan timnya. Bisa. Nah ini kita balik lagi. Itu masalah kejual beli udah pasti menguntungkan. Betul. Dan semua yang gua pengen tahu nih, temen-temen lu juga kan pasti banyak media nih. Banyak juga yang larinya ke jual beli juga kan? Ada. Nah, ujung-ujungnya ngiklanin dagang aja gitu. ujung-ujungnya kan. Kalau buat temen-temen nih yang baru mau mulai nih, bukan dari komunitas, tapi misalnya dari rumahan. Gimana sih susah atau gampangnya untuk jual beli? Anggaplah kita motor atau mobil lah, kita ambil globalnya. Yang pengen mulai nih, apa sih yang harus mereka siapin? Selain dana pastinya ya. Yang pasti sih hobi dulu. Harus hobi. Kalau nggak hobi nggak akan dikerjain. Oke. Untuk perbaikannya. Keduanya sama mental. Oke. Mental itu wajib. Pasti. Tapi kalau misalnya nggak hobi otomotif nih, tapi tertarik banget dengan pengen jual beli otomotif, tapi nggak hobi nih, Nggak hobi. bisa nggak dia untuk melakukan bisnis jual beli mobil? Bisa, tapi tetap harus merendeng orang-orang yang bisa mengecek kendaraan. Berarti harus tetap ada tim ya? Ada tim, harus ada tim inspeksinya. kayak Tim gitu. inspeksi dan sebagainya. Oke, Iya, oke. betul. Berarti dari kita ngomong dari mental. Nah, sekarang gimana sih cara kita ngambil bahannya nih? Maksudnya, gue pengen jualan, gue udah ada budget. Ini pertanyaannya, harus nyari di mana nih barangnya? Main lelangan bisa. Main lelangan bisa. Oke. main Selain lelangan, mana sih yang bisa? Sosmed. Sosmed. Sosmed masih dipercaya kah? Harus hati-hati. Tetap harus hati-hati. Tipsnya apa? Biar kita misalnya kalau beli di sosmed dan nanti kita bahas lelang. Di sosmed gimana nih? Pada sekarang zaman udah canggih. Oke. Bener, cakep banget zaman. Jadi ketika barang itu memang bener real punyanya si pemilik yang iklan itu, video call aja. Kalau nggak video call, jauh lah, nonsen. Kita baru kejadian kemarin malam. Ada si RV 2018, pasaran di angka 300 jutaan. Oke. Temen sih intinya, kita buat nginspeksiin. Tahu-tahu saya udah tanya juga, udah video call belum? Tapi masih balas bro katanya. Ya udah, saya turutin. Tapi hati kecil feeling udah nggak beres nih. Karena dari segi harga udah nonsen ya. Melenceng. Harga jadi 268, 270-an. Oke. Kan jauh banget. Sedangkan pasaran aja udah berapa tuh? 300. 300-an kan ya? 300-an. Oke. 300 up. Nah, Dan ketika akhirnya udah sampai ke sana, ya untungnya si pemilik juga sadar bahwa ini ada yang datang. Intinya sih segitiga saya udah pernah ngalamin juga. Akhirnya alhamdulillah kita nggak sampai ke sana, teman saya juga aman akhirnya. Nah, ini sering banget ya terjadi ya. Baru banget kemarin. Jadi walaupun ada harga murah dan lain-lain segala macam tuh harus hati-hati. Karena banyak banget penipuan kayak gitu ya. Betul, jadi jangan terlalu nafsu atau obsesi dengan harga yang murah. Nah, Intinya ada harga, ada kualitas lah. ada harga, ada kualitas. Yang pasti jelas harus barangnya real dulu ya. Real dulu barang. Barang real, harga juga harus jelas. Yang pasti juga nggak mungkin lah orang CR-V walaupun barangnya real dia jual harganya di bawah harga pasaran. Bukan pemiliknya. Nggak tahu bukan pemiliknya atau mungkin itu bekas rekondisi dan lain-lain ya. Betul. Nah itu makanya butuh tim Hati-hati inspeksi intinya. ya. Iya. Nah teman-teman tuh ya salah satunya harus kayak gitu. Nah itu kalau dari media sosial ya kita harus hati-hati. Banyak lah trik-triknya teman-teman nanti bisa konsultasi sama Om Sandi. Boleh. Kalau lelangan nih Om, kan lelangan banyak yang bilang ribet pertama. Yap. Ya gua nggak tahu deh. Pertama kali lu ikut lelang ribet apa enggak. Terus yang kedua juga barangnya ada yang mahal, ada yang murah, dan mungkin ada oplosan dan lain-lain. Nah, pandangan lu gimana nih? Apakah lelang ribet nggak? Tergantung orang nyikapin sih. Oke. Kalau orang yang sudah biasa, insya Allah sih enggak. Satu. Kedua, kalau memang kondisinya memang agak lebih ribetnya itu kita untuk milih Om. Oh, iya. Karena memang ya fluktuatif ya. Betul, Semua harga dan kondisi kan tergantung harga kondisi. Iya. Gitu aja. Kalau itu intinya harus lebih teliti kalau dilelang. Di lelang harus lebih teliti sama ya. Cuman bedanya memang lelang itu yang pertama fisik ada ya. Udah real dan surat pun udah pasti Udah dijelasin di situ. udah pasti resmi. Ya mungkin
awalnya agak ribet ya kalau kita belum tahu ya. Iya. Cuma nanti kalau emang teman-teman misalnya mau konsultasi tentang lelang nih untuk motor atau mobil, bisa nanti langsung nih dengan praktisinya yang sudah pernah ngelakuin. Kita bisa ribet bantu. atau enggak ya, nanti bisa bantu. Atau gue nggak mau ikut lelang, just tip. Nah, jasa titip lelang juga Om Sandi juga ngebuka nih. Bisa. Timnya juga ada yang bisa meninspeksi dan termasuk Om Sandi. Bareng sama D21, oke. Nah, kebetulan juga kita sudah banyak melakukan jasa titip lelang bersama timnya Om Sandi. Jadi teman-teman langsung hubungi nomor di deskripsi. Itu masalah ribet enggaknya di lelang ya. Iya. Nah, sekarang unitnya nih. Betul, Om. Ada yang bilang udah dioplos, mahal dan segala macam. Gimana menurut pandangan lo? Bener nggak sih motor itu atau mobil itu dioplos? Atau bener nggak sih harganya lebih mahal di harga pasaran dan itu nanti ada orang dalam yang mainin? Menurut lo sebagai praktisi lelang, bukan orang lelang ya, tapi yang ngikutin lelang gimana Om? Kalau untuk saya, untuk barang satu masalah oplosan dulu ya. Itu sih sudah lumrah sih. Sudah lumrah? Sudah lumrah. Tapi bener ada yang dioplos? Ada. Contohnya apa sih? Biasanya sih piringan nih Om. Oh, piringan ya? Piringan digantinya sama yang gepeng, udah habis, udah haus. Terus ban. Ban itu udah pasti ya? Itu udah wajar. Tapi kalau untuk daleman, kita kan bisa lihat juga. Oke. Kondisi baut-bautnya tersebut apakah sudah pernah dibuka atau belum. Apalagi bicara motor muda atau mobil muda. Ya, oke. Kalau mobil motor-motor usia atau segini ya wajar karena udah usia memang harus udah pasti perbaikan. Kehausan ada, perbaikan ada ya. Betul. Ya tua. Tapi pernah nggak selama lu menjalankan ikut lelang mobil atau motor ada bentuk daleman ya yang kita nggak tahu, entah dari blok, entah dari di dalamnya segala macam, ada nggak yang udah dioplos selain ban ya sama yang di luaran lah. Kalau spion dan lain-lain kan udah kita tutup mata. Tapi daleman ada nggak sih dengan motor yang tahun muda tapi dioplos? Saya nggak bicara di lelangan aja, saya pernah dapat. Oke. Mobil malah. Itu nggak di lelangan, tapi di lelangan pernah dapat. Alhamdulillah dengan kondisi yang kita ceknya harus teliti, aman ya. Alhamdulillah aman. Oke. Jeroannya juga itu di lelangan aman, jadi jeroan aman. Nah, kalau yang lu dapetin yang jeroannya amburadul dioplos di mana? Sosmed. Iya, sosmed. Terus ya intinya bilang pemakai, cuman memang intinya namanya motor atau mobil bekas, mobil second. Iya. Atau motor second. Memang tergantung gimana perawatan si pemakainya. Kayak gitu sih Om. Kalau menurut saya, tapi kalau bicara lelangan, saya belum pernah dapat sih yang kondisi amburadul sekali. Amburadul ya. Kalau amburadul udah pasti eksterior yang kelihatan ya kayak ban, pelek dan lainnya itu tuh pasti ya bisa nanti teman-teman ngecek aja ya. Betul. Cuman kalau daleman sih intinya agak jarang lah ya kalau di lelangan. Karena sebelum dia masuk lelang pun juga ada inspeksi menyeluruh ya. Betul, dari tim vendor sama pihak lelangnya juga. Iya, dan nanti ada grade-grade-nya juga kan Om. Ada grade-grade-nya. A, B, C, D kan itu. Tapi tetap ya harus inspeksi ulang ya, teliti lagi. Jadi teman-teman biar nggak kejeblok lah ya. Betul. Tapi bener nggak sih Om kalau di lelangan oke lah ada yang bilang harga murah. Tapi kan itu naikin harga kan. Oh iya. Siapa harga tertinggi menang gitu. Iya. Itu selama lu ikut lelang apa bener ada orang dalam yang ikut naikin harga? Orang balai lelang ya, bener nggak sih ada yang naikin harga gitu orang-orang dalam? Aku sih nggak pernah kena gitu ya. Nggak intinya, kan ya? Intinya sih kita sesama ini positive thinking aja ya. Positive thinking ya. Selama angkanya masuk ya lu bayar. Pokoknya kalau emang harga masih kebagian, kita naikin lagi angkanya dari orang lain, masih kebagian buat kita pede, feeling dapat ya ambil. Nggak dapat ya jangan nawar lagi, lepas aja ya. Oke. Gitu. Itu mainan lelang gitu aja. Tipsnya apa Om untuk orang yang pengen ikut lelang biar dapat motornya dan nggak zong lah gitu, nggak kemahalan, perbaikannya nggak banyak, tipsnya apa kira-kira? Biasanya sih dari bodi dulu ya. Bodi dulu ya. Bodi itu mencirikan juga sih. Jadi ngecek di bodinya, mau mobil mau motor. Iya. Intinya bodi ada laka apa enggak, ya kan banyak pecah apa enggak untuk di motor. Oke. Kalau di mobil ada laka atau tidak gitu kan, bekas laka. Udah itu aja. Terus itu. Ya mesin tetap kita dengerin, harus kita hidupkan. Jadi kalau misalkan di lelangan juga kan ada ya yang mesinnya kondisi nggak bisa dihidupkan. Iya, yang itu gimana tuh? Banyak. Nah itu seperti itu ya silakan 50-50 jatuhnya gambling. Tapi kalau buat saya lebih baik nggak usah. Oke, lebih baik nggak usah ya? Ya, kecuali harganya memang terjun payung Om. Oke. Terjun payung oke lah. Langsung bisa kita cek tuh ya. Estimasi. Kita estimasi apakah masuk apa enggak saat mesin ini harus nyala atau enggak. Langsung nanti bicaranya ambil pahitnya itu adalah turun mesin. Turun mesin. Iya. Berarti estimasinya udah langsung di situ ya? Langsungin aja karena untuk estimasi hitungannya juga kan biar masuk
Lalu kondisi nggak hidup nih apaannya, karena banyak dari kelistrikan, ya kan? Oke. Dari pengapiannya, gitu kan. Bisa jadi memang posisi motor, misalkan bicara motor, nggak bisa diselah, ya itu udah pasti kunci, misalkan keras. Oke teman-teman, kita tadi habis break dari maghrib dulu ya. Sekarang ya kalau teman-teman pengen lebih jelasnya lagi, nanti langsung konsultasi aja mau usaha jual beli mobil, titip lelang ya, mungkin langsung aja ke Om Sandi, nomornya di deskripsi. Benar. Jangan lupa juga follow Instagram ya Om ya, Slow and Low ya, ada di sini nih. Oke. Biar makin berkembang lagi media otomotif di Indonesia ya Om ya. Betul. Nah, sekarang nih sebelum kita akhiri, ada biasanya tanya jawab nih Om. Betul Om, boleh. Boleh ya? Boleh. Ini tanya jawabnya simpel aja sih. Nanti untuk next video insya Allah nanti kalau banyak pertanyaan nanti akan kita tampung. Terus nanti kita akan bareng jawab sama Om Sandi. Makanya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja tulis. Nanti yang bisa kita jawab ya di next video. Next videonya. Pertanyaan yang pertama nih. Lu punya budget, kita ngomongin motor dulu ya. Boleh. Punya budget 5 juta. Kira-kira enaknya beli motor apa? Kalau dari lu pribadi nih. Saran buat teman-teman juga. Intinya balik lagi sih Om ya. Kan lagi di sekarang ini lagi boomingnya di ibaratnya Matic ya. Matic. Dapat 5 juta ya, Bang? Dapat, memang tapi kondisi pajak-pajak yang mesti kita bayarkan. Oke. Itu aja. Dapat Beat, Honda Beat dapat. Dapat Beat, dapat. Tapi kalau pilihan lu sendiri nih, budget 5 juta, kira-kira lu bakal ngambil apa? Balik lagi mobil motor antik lagi, lain Oh, lagi. berarti lu tetap punya motor antik nih? CB. Oh, CB. Oke. Kenapa lu milih motor antik dibanding motor entry level yang ada dengan budget segitu? Sambil pakai jual, angkanya malah. Oh, jadi lebih ke investasi? Iya. Itu lebih susah lu nyari motornya apa ngejual motornya? Lebih susah nyarinya. Lebih susah nyarinya? Nyarinya. Dengan budget minim kayak gitu ya? Iya, pasti ujung-ujungnya banyak PR. Oh. Di kondisi motornya juga ada PR lah pasti. Pasti ada PR ya? Pasti. Jadi kalau misalnya lu ditanya dengan budget segitu, pilih motor klasik? Klasik. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaan kita naikin lagi deh. Boleh. 10 juta. Lu punya budget 10 juta. Lu milih motor apa dan lu kira-kira nyaranin teman-teman beli motor apa? Memang yang lagi pada in lagi balik. Tetap Matic. Matic? Tetap Matic. Di Honda Vario Matic dapat. Kenapa Honda Vario? Harga jual juga nggak terlalu jatuh Om. Terus spare part juga gampang. Oke. Perawatan juga masih gampang. Perawatan lebih gampang. Tetap masih gampang. Vario tahun berapa kira-kira budget 10 jutaan? Sekitaran 2015-an masih dapat. 2015 itu Awal yang LED. 125 apa 150 tuh? 125. 125. 125 masih dapat lah sekitaran segitu. Yang old juga ada. Old Yang bahkan cuma 8,5 lampu bolam kuning, belum LED. Budget 10 juta tuh ya? Iya, di bawah 10 malah itu. Di bawah 10? Ya kita spare Om bilang 10, saya sih pribadi spare untuk biaya perbaikan. Biar lebih nyaman untuk si pemakainya ini. Oh, berarti Harus itu spare. budget minimal segitu ya kalau Yes. untuk motor ya? Betul. Nah kalau kita nggak usah bahas lah 15-20, banyak lah pilihan kayak NMAX ya. Aerox, NMAX. Atau misalnya mau Ninja klasik segala macam juga bisa dapat lah ya. Bisa dapat Ninja 2 tak bisa. Di atas 10 bahkan. Ya ini kayak tadi RXZ sama si lumba-lumba ya. Maksudnya tergantung nanti dari teman-teman mau apa. Ya yang pasti kalau budget minim antara 5 sampai 10 juta tadi pilihan dari Om Sandi itu. Sekarang kita lari ke mobil Om. Dulu deh. Budget 50 kira-kira mobil apa yang disaranin dengan perawatan mudah, irit, bisa dipakai harian. Bahkan mungkin bisa dipakai keluarga kecil atau menengah. Keluarga menengah 50 juta. di sedan lagi ya. Sedan. Sedan. Kalau saya pribadi karena senangnya sedan nih. Oke, budget 50 juta sedan apa? Tua apa tahun muda? Sedang lah kalau menurut saya di angka tahun 2000-an, 2002. Nah, apa nih sedan apa yang lu saranin? Di Honda City Z ada Honda lagi. Oke, lagi. City Z tahun 2000 sampai 2002. Oke, 2000 sampai 2002. Dapat tuh ya budget 50-an. Masih dapat. Terus yang udah gitu juga umum Matic ya, tetap ya Matic untuk kisaran Jakarta nih. Oke. Kalau untuk luar kotanya pasti di daerah pasti manual. Manual. Jadi tergantung pilihan ya. Tergantung pilihan dan tergantung selera. Lebih mahal Matic apa manual? Untuk di Jakarta Matic, Oh, untuk Jakarta Matic. malah Matic. Kalau di luar berarti manual. Manual. Oke, berarti dari segi perawatan dan pemakaian juga ya. Betul, udah pasti karena ya. tapi nggak nutup kemungkinan sekarang di daerah juga udah demen banget sama Matic. Matic ya. Iya. Karena mungkin infrastruktur juga udah berubah kali ya. Betul. Oke. Hanya Honda
City Z doang? Banyak, ada All New Corolla, ada Grid Corolla bisa. Budget 50 dapat. Dapat. Tapi kalau lu pribadi tetap ke Type Z. Type Z dulu. Kalau di Toyota apa yang lu saranin di budget harga segitu? Selain Greco atau selain All New Corolla. All New ya? Iya, All New Corolla bisa. All New. Budget segitu dapat ya? Dapat, di bawahnya itu ya balik lagi tadi kita buat spare untuk perbaikan lah. Oh. Sampai benar-benar nyaman kita pakai. Sampai nyaman. Berarti budget 50-an masih bisa dapat. Kalau teman-teman nih, oh oke, gue punya budget 50, bisa nggak lu cariin mobil yang tadi lu sebutin itu? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Ya, yang pasti nanti tinggal konsultasi aja dulu ya. Betul. Mau yang mudaan masih bisa lagi. Mudaan bisa lagi? Bisa. Tahun berapa kira-kira? 2005 masih bisa dapat. Apa tuh kira-kira? Di Vios Limo bisa dapat. Oh, Vios Limo. Vios Limo berarti masuknya Gen 1, Gen 2 itu ya? Gen 1, Gen 2. Kalau Gen 1 bahkan di bawah 50. Bawah 50? Iya. Tapi aman nggak tuh? Ya itu tadi, kita harus balik lagi ke yang X. Mantan taksinya apa nih? Oh. Gampang. Sekarang kita langsung ngomong budget langsung ke 100 ya? Mobil apa yang pengen lu beli di harga 100 juta dan lu saranin ke teman-teman? Sekali lagi ya, yang pasti irit, kira-kira apa yang bisa buat harian? Kalau buat harian ya umum orang Indonesia ya, pengen yang murah. Iya, pasti dong. Irit, udah pasti. Iya dong. Muatannya banyak. Muat banyak dan perawatannya yang paling penting. Perawatannya murah. Perawatan terus dibilang murah. jualnya kagak jatuh lagi. Nah, apa? Udah Avanza. Oh, Avanza. Kenapa Avanza sih? Ya, itu balik perawatan. Terus angkanya juga kan masih ya nggak terlalu jauh jomplang sampai nyungsep lah Om. Angkanya juga. Ini sekali lagi dari sudut pandang Om Sandi ya, maksudnya teman-teman punya sudut pandang sendiri ya bebas. Selera. Karena balik ini lagi. Kita ngambil dari Om Sandi yang sebagai media otomotif, terus pedagang yang sudah sejauh ini untuk motor dan mobil bekas ya Om ya. Pangsa pasar lah. Lihat pangsa pasar yang apalagi mungkin target marketnya juga ya menengah ke bawah sampai menengah ke atas juga udah ada ya Om ya. Masih ada. Nah itu jadi ini dari seleranya Om Sandi. Jadi disarankan untuk Avanza ya. Avanza lah. Tahun berapa dapatnya Om? Avanza di 2013 dapat. 2013 dapat tuh Om. Dapat yang tipe. Langsung up tinggi deh Om. 300 juta. Nah, kita nggak usah ngomong teman-teman disaranin apa. Lu dari punya dana 300 juta, mobil apa yang pengen lu punya yang selama ini jadi lu impian dengan harga 300 juta tadi dan lu pengen punya pakai harian dan nggak pengen lu jual? Pajero. Pajero Dakar. Dakar 2015 ke bawah dapat. Dapat tuh 300 jutaan. Di bawah 300. Dakar ya. 4x4 atau 4x2? 42 aja cukup. 4x2. Diesel pasti ya? Diesel Om. Kenapa lu ngambil itu? Apa tuh? Orang Indonesia bensin irit. Bensin irit, perawatan? Oke, masih termasuk oke. Cuma banyak orang asumsinya Mitsubishi itu spare part mahal. Nah iya itu gimana tuh? Kan kita bandingin nih sama Fortuner, Toyota VNT ya. Iya. Kita ngelihat Fortuner yang VNT kan harganya mirip-mirip tuh. Kenapa lu nggak ngambil yang VNT? Bergantung selera nih. Oh selera balik. Oke bener selera ya. Selera. Cuman perawatan gimana? Ini kan Toyota sama Mitsubishi nih. Fortuner sama Pajero. Spare partnya tadi biar dibilang mahal, tapi bicaranya ori. Oh. Dan jangkauannya pun awetnya lama. Oh jadi Lebih awet. bukan karena kita nyari produk yang perawatan murah, produknya KW, tapi ini ori walaupun mahal sedikit tapi aman ya. Iya. Soalnya Indonesia maunya yang murah, padahal dapatnya KW. Oke. 3 bulan 6 bulan ganti lagi. Sama nggak jatuhnya? Jatuhnya sama. Ya kan berarti balik lagi ke kantong kita pas lagi saat itu pas lagi aduh megangnya Punyanya baru sekian. Mungkin bisa beli yang di Fortuner. Oh, Fortuner cukup aman ya. Spare partnya banyak. Oke, spare part baik. Cuman untuk si Om Sandi lebih milih ke Dakar ya. Pajero Dakar. Pajero Dakar karena Udah pernah juga udah pernah juga ya. Udah pernah make di 2010-an. Kenapa semua yang tadi lu bahas tuh untuk mobil ya kita bahas? Kenapa Jepang? Eropanya pengen juga sih, tapi belum inilah. Oke, berarti kita masih di ranah Jepang ya. Ranah Jepang. Nah, jadi buat teman-teman nanti kalau untuk bahas Eropa itu nanti ada segmen lagi. Yang pasti ini tadi kita ngebahas dari awal siapa Om Sandi, terus apa yang kita bahas tentang tips cara lelang, jual beli motor dan mobil bekas ya Om ya. Betul. Sampai nanti kalau memang teman-teman mau lanjut segmen ini kita nanti akan kasih teman-teman untuk tanya di komen. Nanti akan kita insya Allah bisa jawab, kita jawab ya Om ya. Insya Allah kita jawab. Kita bantu solusi-solusi lah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman langsung hubungi nomor di deskripsi. Kalau mau just tip lelang di tim D21 di manajemen kita, langsung dengan Om Sandi, salah satunya timnya dan juga media dari Slow and Low yang biasanya kita kolaborasi juga ya Om ya. Betul.
Jangan lupa di follow Slow and Low-nya di Instagram atau nanti gue taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bantu juga support untuk biar media otomotif Indonesia makin terus berkembang ya Om ya. Siap. Oke, mungkin sekian aja nih teman-teman, kita udah ngobrol bareng Om Sandi. Jadi nanti kita akan ketemu di next video. Semoga informasinya bermanfaat. D21 dan Om Sandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.